Cap TV, mencerdaskan pekerja. Halo, langsung aja ya. Hari ini kita bakal bongkar satu topik yang bisa dibilang ini bakal jadi pergeseran paling monumental buat hukum ketenagakerjaan di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Selamat datang di ulasan kita kali ini. Kita bakal bahas tuntas analisis dari FSPKEP SPSI yang memetakan arah transformasi besar ini. Dan denger ya, kita nggak cuma ngomongin revisi pasal per pasal yang membosankan. Nggak. Kita lagi ngomongin cetak biru revolusioner yang mau merombak total gimana hubungan antara pekerja, pengusaha, dan negara di era modern ini. Jadi, siapin fokus kalian karena pembahasan ini bakal bener-bener ngebuka wawasan kita semua. Nah, buat fondasinya, dokumen sumber kita ngasih satu pernyataan yang ngena banget. Bunyinya kira-kira begini. Esensi keadilan Pancasila itu nggak cuma sekedar legal formal, tapi substansial. Maksudnya apa sih? Ini bukan cuma bahasa hukum yang kaku ya. Analisis ini ngajak kita sadar kalau aturan kerja itu nggak melulu soal kontrak dan angka-angka di atas kertas, tapi harus bawa nilai kemanusiaan, moralitas, dan pastinya kesejahteraan yang merata. Dalam banget kan? Ini benar-benar fondasi filosofis yang kuat buat visi yang bakal kita bedah bareng-bareng. Biar gampang ngikutinnya, kita bakal lewatin 5 langkah aja. Pertama, soal amanat Mahkamah Konstitusi, terus ruang kosong ketenagakerjaan, ketiga, nilai keadilan Pancasila, keempat, 3 pelaku hubungan industrial, dan ditutup sama visi negara industri maju. Yuk, langsung kita mulai. Bagian 1. Amanat Mahkamah Konstitusi. Ini dia katalis utama dari semua perubahan ini. Jadi, revolusi hukum ini tuh nggak ujuk-ujuk muncul dari langit ya. Ini semua dipicu sama semacam gempa hukum yang baru aja geger di Indonesia. Biar kebayang seberapa kacaunya, coba kita lihat sejarahnya sebentar. Ingat Undang-Undang Ketenagakerjaan lama yang tahun 2003? Itu udah diuji material di MK sampai 37 kali loh, dan 12 diantaranya dikabulkan. Terus, masuklah Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2023. Langsung digugat juga dan 2 poin dikabulkan. Nah, puncaknya tuh di tanggal 31 Oktober 2024 kemarin, lewat putusan MK nomor 168. Analisis dari sumber kita, nekenin banget kalau rentetan sejarah ini nunjukin hukum ketenagakerjaan kita tuh super rentan dan nggak pasti. Makanya, MK ngerasa mereka benar-benar harus turun tangan. Dan puncaknya ada di angka ini, 21. MK ngebatalin tepat 21 poin di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Teman-teman, ngebatalin 21 poin itu bukan revisi kecil-kecilan ya. Ini tuh sinyal pergeseran regulasi yang gede banget. Artinya aturan main yang selama ini kita pakai ya harus dibongkar dan ditata ulang dari nol. Nggak cuma itu, MK juga nggak mau ngasih kelonggaran. Mereka ngasih batas waktu yang super ketat, cuma 2 tahun. Pembuat undang-undang cuma punya waktu maksimal 2 tahun buat bikin undang-undang ketenagakerjaan baru yang benar-benar terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Gila nggak tuh? 2 tahun buat ngerombak arsitektur kerja satu negara. Momentum langka inilah yang lagi ditangkap lewat ulasan sumber kita hari ini. Masuk ke bagian 2. Ruang kosong ketenagakerjaan, atau titik buta di sistem kita yang sekarang. Terus, kenapa sih hukum baru ini mendesak banget? Di luar soal dikejar tenggat waktu MK tadi. Coba dipikirin, profesi kalian, atau mungkin kerjaan teman-teman kalian, jangan-jangan masuk kelompok yang selama ini nggak dilindungi hukum dengan baik. Menurut dokumen sumber kita, undang-undang lama tuh terlalu fokus sama pekerja pabrik atau manufaktur aja. Akibatnya, ada titik buta yang luar biasa gede. Pekerja platform digital kayak ahli AI, influencer, copywriter, abang ojek online, terus nelayan, petani yang notabene sektor paling padat karya, sampai pekerja informal, guru, dan seniman. Mereka semua ini kayak kerja di ruang kosong. Nggak ada aturan yang jelas. Undang-undang baru ini benar-benar dituntut buat bisa ngerangkul realitas zaman sekarang dan keberagaman profesi ini. Lanjut ke bagian 3, nilai keadilan Pancasila. Ini dia, solusi filosofisnya. Nah, pertanyaannya, kerangka apa coba yang bisa nyatuin semua jenis kerjaan tadi, tanpa cuma jadi aturan tambal sulam? Sumber kita ngasih solusi yang sangat mendasar. Dokumen ini nggak ngelihat Pancasila sekedar teks yang kita hafal pas upacara ya, tapi dibedah jadi panduan praktis bernegara. Mulai dari pengakuan atas rahmat Tuhan, yang logikanya bikin kita sadar akan harkat martabat manusia, ingat, pekerja itu bukan mesin. Dari situ muncul komitmen persatuan nasional yang dijalankan lewat musyawarah. Supaya apa? Ya supaya nyampe ke tujuan akhir, yaitu kesejahteraan sosial buat semuanya. Ini fondasi nilai yang diklaim bisa ngelindungin semua jenis profesi tanpa terkecuali. Tapi pastinya omongan filosofis kayak gini harus bisa diterapin dong di lapangan. Menurut pakar hukum Dr. Philippus M. Hajon, kelima sila tadi bisa diperas jadi 2 nilai inti yang gampang diaplikasiin di tempat kerja. Apa aja? Pertama, itikat baik alias niat tulus dari semua pihak.
Dan kedua, gotong royong. Sumber kita yakin banget kalau dua hal ini dijadiin fondasi, konflik-konflik perburuhan yang sering banget kita dengar itu bakal jauh berkurang. Masuk akal kan? Bagian 4. 3 pelaku hubungan industrial. Gimana ngubah filosofi ini jadi aksi nyata? Terus siapa sih yang tugasnya ngejalanin itikat baik dan gotong royong ini? Dokumen ulasan ini ngebagi peran ini ke 3 pemain utama dengan sangat seimbang. Pertama, pemerintah. Tugas mereka bikin aturan main yang adil berdasarkan Pancasila. Tujuannya buat kesejahteraan umum. Kedua, pengusaha. Mereka harus ngejalanin aturan itu dengan itikat baik, biar bisnis jalan terus tapi juga berkontribusi buat negara. Dan yang ketiga, pekerja. Pekerja juga wajib ngerjain tugasnya dengan itikat baik, buat ningkatin kesejahteraan pribadi yang ujung-ujungnya juga ikut kebangun bangsa. Jadi di sini nggak ada yang diposisikan sebagai musuh ya, semuanya punya peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi. Ada satu semboyan menarik di sini. Give and take all the winner. Semboyan ini nandain perubahan budaya yang pengen dicapai. Hubungan kerja itu nggak seharusnya jadi pertarungan di mana satu pihak untung karena ngeksploitasi pihak lain. Nggak gitu. Dengan gotong royong tujuannya adalah ngebangun rasa saling percaya yang tinggi. Sikap saling memberi dan menerima inilah kunci yang menurut analisis sumber kita bakal mengakhiri konflik kelas yang berlarut-larut. Dan bagian kelima, yang terakhir, visi negara industri maju alias saatnya kita belajar dari para raksasa global. Sekarang, yuk kita perbesar cakupan kita. Dari urusan kantor kita lihat ke panggung dunia. Dokumen ini ngajak kita ngebandingin posisi Indonesia sama negara-negara maju. Lihat deh Jepang. Mereka hancur lebur kalah perang tahun 1945. Tapi bisa bangkit pakai moto yang menggabungkan jiwa Jepang dan kemampuan Barat. Terus lihat Korea Selatan. Mereka harus mengatasi rasa hina karena dijajah. Terus bangkrut parah pas krisis IMF tahun 97 sampai punya utang 57 miliar dolar. Tapi mereka bisa bangkit lewat rencana 5 tahun dan gelombang budaya populer mereka, Hallyu. Poin penting dari sumber kita adalah, negara-negara ini bisa jadi raksasa industri justru karena mereka menggali nilai-nilai asli budaya mereka sendiri setelah jatuh ke titik terendah. Nah, disinilah letak klaim yang paling berani dari analisis ini. Menurut mereka, titik tolak Indonesia itu jauh lebih menguntungkan. Kita nggak lagi mulai momentum ini dari kekalahan perang. Kita punya sumber daya alam yang melimpah ruah. Ditambah lagi, identitas negara hukum kita tuh unik banget. Kita nggak misahin nilai ketuhanan dari urusan negara. Dan cara main kita selalu musyawarah, keadilan sosial, dan pastinya gotong royong. Elemen-elemen ini kalau benar-benar dimasukin ke dalam hukum ketenagakerjaan baru kita, diklaim bisa jadi resep rahasia yang bahkan negara barat atau raksasa Asia lainnya pun nggak punya. Jadi, sampailah kita di inti dari pembahasan seru kita hari ini. Dengan Mahkamah Konstitusi yang udah ngebuka pintu selebar-lebarnya buat ngerombok ulang aturan main ketenagakerjaan, dan dengan Pancasila sebagai kompas moral dan filosofisnya, ada satu pertanyaan besar buat kita semua. Akankah momentum perombakan 2 tahun ini benar-benar ngejadiin Indonesia raksasa industri dunia berikutnya? Ataukah kita bakal balik lagi terperangkap di ketidakpastian hukum yang itu-itu aja? Coba kalian renungin pertanyaan itu. Terima kasih banyak udah nyimak ulasan kita kali ini, dan teruslah belajar.